Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi anak-anak. How's life today? Well, at the last meeting we have studied about cardinal number and ordinal number. Nah, sekarang kita belajar cara menggunakan cardinal number ya. Telling time, menceritakan jam, menceritakan waktu. Apa itu waktu? Okay. What time is it? Time is the passing of seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, and more. Jadi waktu itu adalah berlalunya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Kita menggunakan waktu untuk mendeskripsikan atau menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi itu perlunya kita tahu waktu. Jadi pertemuan hari ini kita fokus belajar jam. Oke? How do we read analog clocks? Bagaimana kita membaca jam analog? Kita harus tahu ya, analog clock have a face and hands or arrows to show the time. Jadi jam analog itu memiliki wajah dan tangan atau jarum untuk menunjukkan waktunya. The short hand tell us the hours and the longer hand tell us the minutes. Jarum yang pendek menunjukkan jam dan jarum yang panjang menunjukkan menit. Untuk membaca jam ada dua gaya ya, ada American style dan English style. Kalau American style itu kita gampang-gampang saja, tidak perlu dibahas juga. Saya yakin kalian sudah pernah waktu di SD dulu. Jika American style itu hanya langsung saja membaca, misalnya jam 10 lebih 10 langsung aja 10 10 atau 10 past 10 gitu ya. Jam 10 lebih 10. Kalau jam 10 lebih 15 10 15 gitu saja. Jam 10.30 10:30. Jadi gampang ya, tinggal menyebutkan jam dan menitnya, tidak usah pas, tidak usah to. Nah, karena American style itu gampang, kita tidak perlu membahas. Yang perlu kita bahas adalah British style atau gayanya orang Inggris. Yang disebutkan adalah menitnya dulu. Kalau American style jamnya dulu, di British style menitnya dulu. Baik lebih atau kurangnya, menitnya selalu diucapkan terlebih dahulu. Untuk mempermudah bagi kalian, perlu diketahui bahwa kita lihat ada panah kuning ya, dan ada panah pink di jam tersebut. Coba kita perhatikan. Jika jarum panjang ada di sebelah kanan jam atau ada di angka 12 sampai 6, kata yang kita gunakan adalah pas, artinya lebih. Tapi jika jarum panjang atau jarum menitnya ada di antara 6 sampai 12, kita menggunakan kata to atau kurang. Ini contohnya, kita perhatikan ya. Jika jarum panjangnya di 12, itu berarti jamnya pas. Misalnya yang pendek di 10, yang panjang di 12, berarti jam 10 pas. Kita mengucapkannya 10 o'clock. Nah, bagaimana jika yang panjang ada di 5, di 10, di 3, di 4, di 5, dan sebagainya? Cara bacanya, kalau ada di angka 1 menunjukkan 5 menit, berarti ya 5 menit lebih. Berarti 5 past. 5 di sini artinya 5 menit ya. 5 past. Kalau ada di 2, karena menunjukkan 10 menit, 10 past. Kalau ada di angka 3, 15 menit. 15 menit dalam jam gaya British itu tidak disebutkan 15 minutes, tetapi a quarter past. Quarter karena quarter itu artinya seperempat. A quarter past. Kalau ada di 4, 20 past. Kalau ada di 5, berarti kan sudah 25 menit ya. 25 past. Bagaimana kalau jarum panjang ada di 6? Half past. Nah, coba sekarang bagaimana kalau jarum panjangnya ada di sebelah kiri? Jika ada di angka 7,
Kalau yang panjang ada di angka 7, berarti untuk menuju ke 12 kurang berapa menit dari 7 ke 12? 25 menit. Karena itu mengucapkannya 25 minutes to atau 25 to, itu sudah betul. Kalau jarum panjang ada di 8, 22, 20 menit kurang dari. Kalau ada di 9, karena menunjukkan seperempat, ingat tidak menggunakan 15 minutes tapi a quarter to. 15 menit kurang dari, ya. Kemudian jika ada di 10, 10 to. Kalau ada di 11, 5 to. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Nah, lihat jarum pendeknya di angka 1, jarum panjang di 12 berarti jam 1, 1 o'clock. Jika pendek ada di 2, yang panjang di 12, 2 o'clock. Gampang ya kalau jamnya pas. Nah, bagaimana jika jamnya ada di setengah? Ada di 6, jam 5.30. Berarti jam setengah 6 kata bahasa Indonesianya. 5:30. Yang di bawahnya 5:30. 30 menit lebih dari jam 5, yang di bawahnya 30 menit lebih dari jam 6. Jadi kalau 30 menit kita tidak mengenal half to tapi half past ya. Oke, lanjut. Jam 3.15. Jam 3 lebih 15. A quarter past 3. A quarter to 4. 15 menit kurang dari jam 4. Jam 7.58. 2 minutes to 8. 2 menit kurang dari jam 8. Jadi yang perlu dicatat, yang perlu diingat-ingat adalah dalam British style, silakan yang perlu diperhatikan lebihnya atau kurangnya yang disebutkan dulu. 2 menit kurang dari jam 8. 2 minutes to 8. Jam 8 lebih 27, 27. Lebihnya 27 ya. 27 minutes past 8. Nah, bagaimana dengan jam berikut? Jam 8.20, it's 20 past 8. Jam 4 lebih 10, it's 10 past 4. Nah, bagaimana dengan ini? Jam 10 kurang 5 menit, it's 5 to 10. Jam 6 kurang 10 menit, it's 10 to 6. Ya. Coba sekarang ditebak nih, jam berapa ini? Jam 7.20. Kalau American style 7.20. Kalau British style gimana? Siapa yang bisa? Oke, kita lihat berapa ya. 20 past 7. Yang menjawab betul, bagus, berarti sudah paham. Nah, selanjutnya coba dilihat. Jam 10.15 kira-kira apa ini? Bahasa Inggrisnya kalau kita pakai British style. Oke, good. A quarter past 10. Nah, bagaimana dengan 9.30? Ada yang bisa? Ya. Half past 9. Half past 9. 30 menit lebih dari jam 9 atau setengah jam lebih dari jam 9. Yang ini kira-kira jam berapa? Jam 5 kurang 25 menit. Ya, kita cocokkan jawabannya. It's 25 to 5. Nah, itu tadi penjelasan Bu Nurul. Mudah-mudahan bisa dipahami semua materi Bu Nurul share, Bu Nurul letakkan, Bu Nurul kirim di Google Classroom, bisa kalian baca-baca. Dan untuk tugas hari ini juga silakan disimak di Google Classroom. Okay, thank you for your attention. Stay healthy and stay study. Keep study. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.